Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, mengawali aktivitas kita, tentu yang paling pertama dan utama kita lantunkan adalah senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini anugerah-anugerah yang tercurahkan kepada kita sekalian sudah terlalu banyak, sehingga dengan demikian maka tentu harus kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, dan sekaligus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga didaulat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, setiap kali tokoh-tokoh agama kita, mubalik kita, penceramah-penceramah agama kita, khususnya dalam Islam, ketika tampil di mimbar, ada satu kata yang selalu diserukan setiap dia tampil, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sederhana adalah, kenapa mesti kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau saudara-saudara kita di Jakarta, barangkali dia menggunakan bahasa, penting bangetkah itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ketika kawan-kawan kita di Kuala Lumpur, Malaysia, bahasanya adalah, penting sangatkah itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu pemirsa, kalau kita mau menjawab pertanyaan yang sederhana ini, tentu cukup banyak ragam jawabannya. Apalagi kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tentu banyak jawaban-jawaban yang dimungkinkan untuk menjawab permasalahan ini. Begitu juga ketika ditambah dengan fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi setiap waktu, juga pasti bisa menjawab bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Tetapi karena waktu kita tentunya sangat terbatas, kita hanya diberi waktu 10 menit. Dengan demikian, maka saya coba memformulasi bahasanya. Saya coba mendesain jawabannya dengan sederhana, dengan menggunakan waktu yang sudah ditentukan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kenapa perlu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Bukan lagi banyak, tapi sungguh luar biasa banyaknya. Sehingga dengan demikian, kalau kita diberikan nikmat yang banyak, tentu kita harus memberikan reward. Hanya ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meminta ganjaran apa-apa. Hanya itu saja, bagaimana kita melaksanakan perintah dan insya Allah menjauhi larangan. Sampai detik ini pemirsa sekalian, belum ada profesor di bidang statistik, belum ada guru besar matematika yang mampu melaunching bukunya, mencoba mengkalkulasi seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap individu. Karena begitu banyaknya, namun buku yang pernah kita baca
yang ditulis oleh salah seorang orientalis yang berkebangsaan Amerika yang bernama Michael H.R. Dia menulis bahwa ada 100 tokoh di dunia yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Bukunya berjudul The 100 of the Most Influential Person in History. Ternyata di dalam buku tersebut baginda Rasulullah SAW dinobatkan sebagai pemenang pertama, nomor pamungkas. Ini menandakan bahwa semakin yakin dengan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad SAW, benar-benar dia menjadi rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di dalam. Bukan hanya kepada umat manusia, tetapi juga kepada seluruh baik yang Islam maupun yang non-Islam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dengan adanya nikmat yang begitu banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah tegaskan bahwa jika kamu mau menghitung-hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya kau tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyaknya. Ketika sahabat kita, teman kita memberikan sesuatu kepada kita satu kali, boleh jadi wajar-wajar saja. Tapi ketika diberikan kembali kedua kalinya, ketiga kalinya, 4 kali, bahkan 5 kali, maka sungguh luar biasa. Bagaimana kita bisa berpikir untuk memberikan ucapan yang terbagus kepadanya? Bagaimana kita berpikir untuk berperilaku yang baik kepadanya? Sementara pada saat ini Allah memberikan begitu banyak, kenapa kita tidak mau mensyukurinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu diberikan kelapangan. Ada kelapangan dada, kelapangan hati, boleh jadi kelapangan pemikiran, kelapangan perilaku, dan kelapangan-kelapangan lainnya. Kelapangan itu berbeda atau kebalikannya adalah kesempitan. Bayangkan ketika kita tidak mampu berpikir maksimal, penglihatan kita sudah kabur, kita tidak bisa termotivasi lagi, suasana kita menjadi redup. Kenapa? Karena ada kesempitan yang terjadi dalam diri kita. Sedangkan Allah menjanjikan sebuah kelapangan, maka tentu dengan spirit yang tidak termotivasi menjadi sebuah motivasi yang besar. Dengan tadinya dia hanya sekedar lemah-lemah, dia akan menjadi kuat kembali akibat adanya kelapangan itu. Sehingga dengan demikian, bahwa kelapangan itu membuat kita semakin suasana eksis di mana saja dan kapan saja. Hadirin pemirsa, di mana saja berada. Yang ketiga, kenapa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah Allah sudah menjanji di dalam Al-Quran. Kalau Allah menjanji, kalau Allah berjanji, tentu tidak bisa disamakan caranya berjanji dengan manusia. Janji-janji pada saat kampanye, janji pada saat dipromosi jabatan, atau janji pada saat mau diberikan reward oleh sesama manusia, tidak sama dengan janji Allah. Janji Allah pasti adanya. Walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, sesibuk apapun, Allah tetap akan menepati janjinya. Kenapa? Karena dialah yang serba maha, maha mengatur, maha bijak, maha mendesain, dan maha segala-galanya. Sehingga dengan demikian,
Kalau kita sudah diberikan janji seperti itu, kenapa kita tidak mau bangkit untuk melaksanakan kesyukuran itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7 dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu sekalian mensyukuri nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya saya akan menambah nikmat-nikmat itu. Tapi jika kamu mengkufurinya, tidak mau mensyukurinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan demikian, ketika Allah sudah menjanjikan seperti itu, ketika Allah akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita sekalian, maka tentu seharusnya kita harus berbuat lebih lagi, berbuat lipat ganda untuk menunaikan kesyukuran itu. Sehingga tentunya kita dapat mencapai apa yang menjadi harapan kita. Kemudian, yang keempat, kenapa kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat adalah orang yang mensyukuri nikmat itu selalu terhindar dari keserakahan. Serakah itu berarti bersaudara dengan tamak, bersaudara dengan loba, bersaudara dengan rakus, selalu mau sebanyak-banyaknya. Kadangkala hak miliknya orang selalu diincar untuk menjadi miliknya. Itu serakah. Karena yang ada di memorinya adalah bahwa sesungguhnya yang terbaik itu adalah yang terbanyak. Padahal itu belum tentu. Yang kita harapkan adalah meskipun bukan terbanyak, tapi syarat dengan nuansa-nuansa keberkahan, maka itulah yang paling penting dalam hidup ini. Bukan yang terbanyak itu menjadi terbaik, belum tentu. Tapi justru yang harus penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Tapi andai kata kita diberikan fasilitas yang terbanyak, harus dikumpul sebanyak-banyaknya, dan kemudian semua yang banyak itu dinilai sebuah keberkahan yang sebanyak-banyaknya, maka itu sesungguhnya adalah fasilitas yang terbaik untuk membuktikan kita bagaimana agar dijadikan fasilitas itu untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebab saya yakin tidak semua orang diberikan fasilitas yang terbanyak. Kadangkala diberikan sedikit fasilitas, tapi diberikan keberkahan yang banyak. Tapi kalau itu dua-duanya ada, maka kita harus terima dengan keikhlasan dan kemudian kita menggunakannya dengan secara ikhlas. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang terakhir yang kelima, kenapa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima adalah ternyata kesyukuran itu buahnya adalah kebahagiaan. Ketika kita hidup di dunia, tentu tiada lain, tiada maksud, dan tiada cita-cita, hanyalah semata-mata bagaimana agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oleh karena itu, orang yang bisa bahagia adalah orang yang bagaimana ketika dia berpikir, mampu dia lakukan, dan kemudian dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam memorinya. Dia bisa merasakan, menikmati semuanya, walaupun dalam keadaan sempit, atau dia dalam keadaan luas, dia tetap menikmati itu. Yang jelas, bahwa orang yang bahagia adalah selalu dengan ikhlas menerima apa adanya, dan bukan selalu mau menerima dengan ada apanya. Oleh karena itu, inti kebahagiaan itu di situ. Bukan sesuatu yang terbanyak, tetapi yang syarat dengan nilai-nilai kebahagiaan, yang syarat dengan nilai-nilai keberkahan, sehingga kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Selalu diucapkan dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak insyaallah. Hadirin pemirsa di mana saya berada, oleh karena itu kita ambil kesimpulan bahwa marilah kita senantiasa tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah tunaikan dengan baik tentunya adalah sesuatu yang baik,
maka kita tinggal pertahankan. Kalau boleh, kita meningkatkan kesyukuran itu, sehingga Allah memberikan reward kepada kita sekalian, sesuai dengan janji-janjinya dalam Al-Quran. Jangan pernah gundah gulana, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Janji Allah adalah mutlak, sesuatu pasti adanya. Tidak bisa ditawar-tawar, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Hadirin pemirsa, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Terlebih-lebih lagi kepada diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.